Tadi di kasut. Delapan 5904. Nanti saya buat, terima kasih. Insyaallah kita mohon doanya. Iya. Dokter, ada CSM. Ya, boleh. Pakaian gaya lama, dan bagus juga pakaian gaya lama, pakaian fresh baru. Fresh baru ya yang berdua itu fresh baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mulia Sultan Buton, Dr. Haji Laode Muhammad Izzat Manarfa MSD. Yang saya hormati Kapitalau Sukanayo. Yang saya hormati untuk Gena Sukanayo. Saya hormati Lembaga Legislatif Kesultanan Buton. Yang saya hormati Laki Babato, pimpinan wilayah Kesultanan Buton. Yang saya hormati Laki Babato, untuk Indonesia dan para untuk saya nggak usah saya sebutkan satu-satu, dan perangkat lainnya di wilayah KRI Kesultanan Buton. Tetapi 1 tahun kemudian Yang Mulia Sultan Buton yang ke-38 itu wafat. Kemudian tahun 65 Presiden Republik Indonesia pertama itu Bung Karno juga meninggal. Akhirnya itu menjadi terhenti seperti itu. Sesungguhnya kalau misalnya kesepakatan itu kami tidak lupa, tetapi kami juga tidak menuntut. Tetapi kami inginkan dialog itu
sesepuh itu harus terwujud. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita muliakan Bapak Sultan, mohon izin dengan seluruh perangkat kesultanan, saya mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, takut salah sebut. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus kepada pribadi saya. Di tengah-tengah kesibukan kita semua, terkhusus kepada Bapak Sultan kita, hari ini bisa ada waktu untuk bersilaturahmi secara pribadi dengan saya dan seluruh perangkat. Dan ini tidak semua bisa mendapatkan waktu seperti begini. Sangat luar biasa, dan ini kebanggaan terkhusus kepada saya secara pribadi. Sama tahu bahwa ya kesibukan atau mungkin sore hari seperti ini mungkin waktu untuk istirahat atau untuk keluarga, namun disiapkan waktu khusus untuk saya diterima di sini. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Sultan dan seluruh perangkat yang luar biasa beri perhatian terhadap saya. Dalam beberapa hari ini saya sudah coba keliling untuk di Tanah Buton ini. Pertama kali saya datang, kemudian saya ke Wapula. Setelah itu kemudian saya diterima di Lapang Dewa. Kemudian setelah itu saya lanjutkan perjalanan ke Kapongtori dan terakhir di Wasilomata. Sedikit belajar dan bertanya, karena memang untuk kita melakukan silaturahmi di Tanah Buton, katanya harus ke Empat Mata Nusurumba. Di mana-mana saya diterima dengan semua perangkat adat. Setelah itu saya keliling kemarin dari Ereke, saya jalan lewat Kambowa, bahkan kemarin saya putar dari Kapongtori, saya datang di Lasalimu Pantai, kemudian saya diterima di Pasar Wajo, terakhir tadi malam di Lipu Katobengkeng. Saya juga sudah sampai ke Siumpu, kemudian saya mampir di Kadatua, bahkan di Buton Tengah sudah hampir semua liku-liku saya sudah lewati. Ini dalam rangka saya coba membangun sebuah silaturahmi. Saya banyak melihat dan banyak mendengar, tapi sebelumnya saya sudah mempelajari bahwa begitu kayanya kita punya bangsa ini. Yang salah satu kekayaan kita adalah adat budaya kita. Terpikir oleh saya, yang kemudian saya sampaikan di mana-mana, bahwa apapun yang akan kita lakukan ke depan, siapapun pimpinan terkhusus di Provinsi Sulawesi Tenggara, pembangunan harus berlandaskan pada dua aspek, yaitu adat budaya dan agama itu sendiri. Saya pernah berkoordinasi dengan beberapa lembaga adat. Terpikir oleh saya bahwa lembaga adat bukan hanya dihadirkan pada saat-saat tertentu sesuai keinginan kita. Tetapi bagi saya, kalau daerah ini akan bagus dan khusus Sulawesi Tenggara,
maka perangkat adat dia harus berada sejajar dengan pemerintahan. Begitu juga dengan agama. Maka dialah yang akan memberikan fatwa, memberikan masukan, memberikan saran terhadap pelaksanaan pemerintahan. Bagaimana caranya? Yang pertama, bagaimana strukturnya kita harus hormati, kita tempatkan bahwa perangkat adat ini adalah betul-betul adalah perangkat yang terpenting, seperti dengan perangkat agama. Jadi kita harus bangun selain strukturnya yang sudah ada, kita beri penguatan. Kemudian infrastruktur itu sendiri harus siap. Kenapa saya ambil landasan seperti ini? Saya belajar dari Tanah Buton ini sendiri, khususnya di Boli. Bahwa hampir di setiap masjid pasti ada baruga. Ini menandakan bahwa di dalam pemerintahan dibangun berdasarkan landasan agama dan adat budaya itu sendiri. Inilah yang kemudian saya terpikirkan sehingga saya meminta waktu. Kiranya pemikiran-pemikiran saya yang ada dalam benak saya ini bisa disetujui bagaimana kita tempatkan perangkat adat ini, namanya adat ini, termasuk perangkatnya dengan agama sebagai pendamping dalam pelaksanaan pemerintahan. Kalau ini yang kita lakukan, saya yakin dan percaya insya Allah keberkatan Tanah Wolio insya Allah akan senantiasa kita dapat bagi kita semua. Amin. Amin. Nah, terkait dengan ini tadi bicara infrastruktur. Infrastruktur yang kita maksudkan infrastruktur adat itu sendiri yang harus kita beri penguatan. Bagaimana bukan hanya baruga di setiap desa tempat adat itu berada yang kita harus perbaiki, kita bagaimana. Tetapi ya seperti tempat kita berada, bagaimana keraton itu menjadi perhatian kita yang paling utama. Mungkin kita tidak salah jika pemerintahan ke depan harus memikirkan secara serius bahwa bukan hanya dalam sejarah yang kita baca, kita dengar ada sejarahnya Keraton Buton, tetapi sejarah itu kalau bisa kita buktikan, mungkin tugas kita lah ke depan belajar, meminta masukan seperti apa bahwa keraton itu harus ada. Dan disitulah untuk bagaimana kita muliakan kita punya raja, kita muliakan kita punya pimpinan adat, dan saya yakin dan percaya pelaksanaan pemerintahan dengan masukan-masukan saran dari adat itu sendiri, saya yakin pasti akan berjalan dengan baik. Negara sudah berbuat selama ini. Bahkan kalau kita lihat dibentuknya balai dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, balai yang menangani khusus kebudayaan, hanya kami melihat bahwa yang pertama masih adanya atau terputusnya konektivitas antara pemerintah yang ada di daerah itu sendiri, baik di tingkat kabupaten atau kota,